unggul, berbudaya dan berguna bagi keluarga, nusa, bangsa dan negara. Misi yang kedua, memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik sebagai remaja Kristiani untuk tumbuh dan berkembang menuju kemandirian dengan menguasai dan memiliki apresiasi yang tinggi terhadap lingkungan sekitar, ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan melaksanakan manajemen pendidikan yang profesional sehingga menjadi sekolah unggulan di Kota Makassar. Dan visi dan misi ditetapkan tujuan yang pertama, meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peningkatan pendidikan mutu lulusan dalam keimanan, pengetahuan, keterampilan dan sikap dengan melaksanakan manajemen pendidikan yang profesional. Tujuan yang ketiga yaitu melakukan pembelajaran yang berfokus kepada siswa sehingga tercapai proses pembelajaran yang menyenangkan. Tujuan yang keempat, mengembangkan dan mengaktifkan program pengembangan diri dari kegiatan ekstrakurikuler sehingga menghasilkan siswa yang unggul dalam praktik olahraga, seni dan teknologi. Kemudian tujuan yang selanjutnya, meningkatkan mutu minat baca peserta didik, dan tujuan yang terakhir menghasilkan kegiatan mencintai dan melestarikan lingkungan hidup di lingkungan sekitar dan lingkungan sekolah. Ya, baik, itu adalah hasil analisis lingkungan sekolah dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi kelompok 2 ya. Analisis lingkungan sekolah. Tahapannya dan deskripsi. Analisis lingkungan belajar. Sumber daya alam, sosial, dan budaya. Lingkungan sekolah berada di pusat perkotaan dan padat penduduk, atau banyak pusat pembelanjaan, perkantoran, perumahan penduduk yang umum, sehingga menuntut terciptanya lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik. Sumber pendanaan. Dana yang digunakan bersumber dari yayasan dan SPP peserta didik, sehingga masih cenderung kekurangan dana saat akan menyelenggarakan kegiatan dan kesejahteraan guru masih berkurang. Ketiga, sistem dan kebijakan daerah. LISA, lihat sampah ambil dan go green. Kemitraan. Yang keempat, kemitraan. Dinas Pendidikan, Komite BUMD, orang tua siswa, masyarakat, dan beberapa instansi lainnya. Selanjutnya, analisa kebutuhan sekolah. Yang pertama, peserta didik. Lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, SDM yang mumpuni. Yang kedua, guru dan tenaga kependidikan. Membutuhkan guru yang memiliki kompetensi BIK, BK, laptop, BPJS, dan baju seragam. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Laboratorium IPA, ruang multimedia, ruang OSIS, ruang BK, proyektor, ruang seni, peralatan laboratorium dan olahraga, printer dan mesin fotokopi, dan bus sekolah. Untuk visinya, membentuk karakter Kristus lewat pendidikan yang memanusiakan manusia. Lalu misi, yang pertama, menghasilkan siswa yang unggul, berbudaya, dan berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan negara. Yang kedua, memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik sebagai seorang remaja Kristiani untuk tumbuh dan berkembang menuju kemandirian dengan menguasai dan memiliki apresiasi yang tinggi terhadap lingkungan sekitar, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan melaksanakan manajemen pendidikan yang profesional sehingga menjadi sekolah unggulan di Kota Makassar. Tujuan yang pertama, meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan pendidikan untuk lulusan dalam iya, tinggal dipadukan kedua-duanya. Kebetulan tempo hari waktu tugas saya mirip-mirip dengan ini, karena ya saya ambil memang SMP Pelita Kasih. Jadi kebetulan karena sering kesini, jadi sempat saya menganalisis sendiri lingkungannya.
Jadi apa yang disampaikan tadi itu mirip-mirip yang saya buat waktu kegiatan di kelas PSP itu. Jadi saya kira teman-teman tinggal padukan itu saling melengkapi, ya. Tadi mungkin hanya kelebihan saja ya yang dimunculkan. Nah, jadi apa yang kurang juga harus dipaparkan di situ, harus diangkat di situ. Jadi kekurangan-kekurangan apa saja yang ada yang di lingkungan sekolah kita itu juga harus kita munculkan. Karena itu menjadi bahan evaluasi ke depan. Ya tentunya akan ada pemangku kepentingan nanti di sini yang ikut harus mengamati kurikulum kita sebagai pemangku kepentingan. Anggaplah yayasannya. Kalau misalnya komputernya yang tidak memadai, ya yayasan harus mengambil tindakan untuk membantu sekolah. Saya kira seperti itu. Oke? Jadi jangan hanya kelebihannya saja. Saya kira demikian dari saya.